hati. Allah lah yang memberikan kita nikmat berupa rasa cinta di hati kita ini, menjadi rahmat bagi kita. Dan Allah jadikan pernikahan sebagai penenang dalam kehidupan. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita, manusia yang paling lembut akhlaknya, yang paling indah cintanya, yang paling mulia kesabarannya. Ya Nabiyuna, ya Habibana, ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau kita hadir di tempat seperti ini, pengajian, mengaji kita, mendoakan keluarga yang akan melakukan pernikahan. Kan kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Menikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak melakukan sunnahku berarti dia bukan pengikutku, kata Rasulullah. Dan Allah juga mengatakan di surat An-Nur ayat 34, wa ankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan Allah mengatakan, nikahkanlah laki-laki dan perempuan yang sudah pantas menikah, baik itu yang masih bujangan atau yang masih duda atau hamba sahaya, kata Allah, nikahkanlah mereka. Kalau sekiranya khawatir dengan rezeki, Allah akan menjamin. Rezeki Allah itu maha luas. Allah lah yang lebih tahu tentang kita. Jadi menikah itu hukumnya apa, Bu? Hukumnya apa, Bu? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Kalau Adinda Dini sama Adinda Galih, hukumnya apa ya? Sepertinya sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Rugi kalau nggak menikah. Alhamdulillah, ketika kita hadir di sini, hawanya sama. Adinda Dini sama Adinda Galih sekarang hatinya lagi berbunga-bunga. Tadi dekat duduknya, sekarang terpisah. Kayaknya nggak mau berjauhan. Kayaknya tanggal 5 itu lama ya. Menunggu lama. Kata yang lagi kasmaran, kata yang lagi menikmati cinta yang luar biasa Allah berikan. Ibu-ibu nanti pulang dari sini menjadi pengantin baru lagi ya, Bu ya. Alhamdulillah, semangat lagi ya, Bu ya. Semangat lagi. Kalau kita hadir di sini, kita mendoakan keluarga dari ayahanda Adinda Dini, keluarga besar mereka, keluarga besar dari kedua calon mempelai. Mudah-mudahan doa yang keluar dari lisan kita itu kan biasanya gini, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti itu. Ditambah lagi, dan barokah. Pasti. Ibu tahu apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah. Apa, Bu? Ternyata belum ibu ngomong, Al-Quran udah ngasih tahu di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan
tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, aku jadikan kalian berpasangan. Berpasangan antara laki-laki dan perempuan satu jenis, sama-sama manusia. Gak mungkin kambing jatuh cinta sama kita kan, Bu? Kita jatuh cintanya sesama jenis, sesama manusia. Cinta laki-laki kepada perempuan, cintanya seorang perempuan kepada laki-laki. Untuk apa Allah berikan rasa cinta itu? Untuk apa, Bu? Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang, supaya kamu merasa tentram. Tenang bersamanya, tentram bersamanya. Yang tadinya sendiri jadi berdua, yang tadinya kesepian ada yang nemenin, yang tadinya gak ada temennya sekarang bisa tempat curhat, tadinya bahagia sendiri sekarang bisa berbagi, tadinya tidurnya sendiri sekarang tidurnya berdua, biasanya pegang gak ada yang mijitin sekarang ada yang mijitin. Tenang gak, Bu? Itu baru sakinah. Litaskunu ilaiha. Sakinah, tenang, baru tingkat tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu adalah rasa cinta. Cinta itu adalah materi. Adinda Dini mau gak menikah dengan laki-laki yang gak ada materinya? Gak mau, gak kelihatan, gak ada orangnya, gaib mau gak? Gak mau, pasti harus ada orangnya, ada fisiknya. Dan di luar itu juga ada materi berupa harta. Itu yang disebut dengan cinta. Cinta itu akan semakin bertambah kasih, bertambah sayang, bertambah perhatian, bertambah rasa pengorbanan, gak mau berpisah, apalagi dipisahkan, mau gak? Gak mau. Itu yang namanya mawaddah. Makanya ibu-ibu kalau sudah menikah, punya pasangan, sering-sering pegangan tangan, sering-sering pandang-pandangan. Kenapa? Ketika kita pegangan tangan, pandang-pandangan, Allah akan menurunkan rahmatnya. Kira-kira kalau udah pandang-pandangan, pegangan tangan, berantem gak, Bu? Enggak. Itu yang disebut dengan cinta, mawaddah. Warahmah. Kalau warahmah itu bertumbuhnya kasih, bertumbuhnya cinta, bertumbuhnya rasa kasih dan sayang. Di sini sudah masuk ke dalam meningkatnya kerukunan. Semakin rukun, tenangnya bertambah, cintanya bertambah, nggak nuntut lagi. Ibu di sini ada yang menikahnya lebih dari 30 tahun? Ada? Yang 40 tahun? Ada? Yang belum nikah dulu ada ya? Ya. Tapi yang 30 tahun ke atas ada? Kalau saya udah 31 tahun. Kalau udah di atas 30 tahun, 40 tahun menikah, itu udah nggak nuntut lagi. Ada yang nanya begini, Ustazah, suami saya udah nggak romantis. Saya dengerin aja, nggak romantisnya kenapa? Biasanya suka mijitin, biasanya suka perhatian. Ternyata suaminya udah tua, udah sakit-sakitan. Gimana mau mijitin, malah dia yang pingin dipijitin. Kitanya aja banyak nuntut. Tapi kalau udah masuk ke tingkat warahmah, udah nggak nuntut lagi. Udah nggak mau nuntut lagi. Coba tanya sama ibu yang sudah 30 tahunan menikah. Pernah nggak, Bu? Pernah ibu yang sudah 30 tahunan menikah? Udah. Pernah nggak ibu lihat suami lagi tidur? Sekarang dilihatin nggak, Bu? Kalau dulu nggak usah dikasih tahu. Sekarang lihat suaminya lagi tidur.
Dulunya gagah, sekarang udah enggak. Dulu perkasa, sekarang enggak berdaya. Dulu rambutnya hitam, sekarang putih. Dulu rambutnya banyak, sekarang udah enggak ada. Dulu badannya bagus, sekarang udah buncit, misalnya kan. Yang ibu lihat apanya? Rasa cinta, rasa sayang, rasa kasihan, rasa iba, atau ngenes banget? Iya, campur-campur. Campur-campur. Kenapa? Rasanya sudah nggak ada nuntut lagi. Ya Allah, ini suami saya. Bahkan kita minta kepada Allah, ya Allah, beri kami kesehatan di hari tua. Sehatkan. Kalaupun ada yang sakit, satu orang aja yang sakit, biar yang satunya bisa menjaga, bisa merawat. Kalau sekarang masih muda, enak ya Bu ya. Kita masih bisa ngurus diri sendiri. Kalau udah tua, sebenarnya saling butuh. Coba aja lihat orang tua kita yang sudah tua. Kita suruh ke sini, mungkin dari kampung disuruh ke sini, ibu sini tengok cucu. Aku kangen gitu ya. Baru 2 hari, 3 hari, ibunya minta balik. Ibu ngapain sih balik lagi? Bapak kan ada yang jagain di kampung, ada adik. Kasihan bapak kamu. Bapak juga begitu. Saya ngajak bapak-bapak udah 70-an tahun, ngajak makan. Udah selesai makan, dia ke kasir. Udah saya bayar, kata saya. Enggak, saya mau pesan buat yang di rumah. Itu udah 72 tahun. Mau pesan buat yang di rumah. Kalau saya makan enak, dia juga mesti makan enak. Nggak enak makan saya kalau nggak ikut makan dianya. Itu yang disebut dengan rahmah. Kalau masuk tingkat rahmah, insya Allah di dunia bersama, di dalam doa mereka bersatu, dan insya Allah akan bergandengan tangan ke surga. Mau kehidupannya sakinah? Mau mawaddah? Mau warahmah? Mau banget. Ternyata kata Allah, ketiga-tiga itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau Allah tidak izinkan. Kata Allah, harus ada kuncinya dulu. Apa kuncinya? Yang pertama, ketika kita kepingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, kunci pertamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena sakinah itu milikku, mawaddah itu punyaku, rahmah itu pakaianku, sifatku, kata Allah. Jadi kalau kepingin mendapatkan yang 3 itu, mesti mendekat kepadaku. Gimana cara mendekatnya? Kalau sudah menikah, bangun malam, sholat berjamaah. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Selesai salam, suaminya berdoa kepada Allah dengan doa apapun yang diminta. Pokoknya doa kebaikan, minta semuanya kepada Allah. Diaminkan oleh istrinya di belakang. Dijamin hari itu akan menyenangkan. Karena kita udah mulai mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, dia tidak akan takut dengan apapun. Dia tidak akan takut ditinggal. Dia tidak akan takut ada yang menyeleweng. Karena dia hanya takut kepada Allah. Allah yang punya kuasa. Yang maha membolak-balikan hati, Allah. Ada di sini suaminya istri, ikatan suami takut istri. Bangga banget tuh istrinya kalau suaminya takut sama dia. Kalau ibu punya suami takut sama ibu, berarti ibu punya suami tak berdaya, bahkan tak berharga. Lebih takut dia sama manusia daripada Allah. Yang kita banggakan itu suami yang takutnya kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan menjalankan segala kewajibannya. Dia akan menjalankan segala perintah Allah, dia akan meninggalkan segala larangan Allah. Itu orang yang takut, yang disebut dengan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita bersandar bukan kepada Allah, dijamin siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati, siap-siap menangis, siap-siap disakiti. Karena kita cintanya bukan
karena Allah. Karena cinta kita prioritasnya bukan Allah, maka Allah akan cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, makanya kita sering menangis. Semakin kita banyak berharap kepada selain Allah, maka semakin besar juga kemungkinan kita kecewa. Dikecewakan kita oleh Allah. Coba dekat dengan Allah, merapat kepada Allah. Ustazah, suami saya begini. Kita nggak bisa maksa suami kita itu menjadi baik kepada kita. Harus baik terus kepada kita, nggak bisa. Karena hatinya ada yang pegang. Tapi kita bisa memaksa diri kita untuk baik kepada dia. Paksa diri kita untuk baik terus kepada dia. Karena kita tahu yang maha membolak-balikan hati adalah Allah, maka tuntun dia, arahkan dia mendekat kepada Allah. Bisa ngambil hati orang? Bisa, Bu? Susah. Kecuali kita dekat dengan Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Maka Allah sendiri yang akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ibu kalau ada masalah, cari Allah. Gelar sajadah, adukan semuanya kepada Allah selayaknya Nabi Yakub di surat Yusuf ayat 86. Ketika aku punya masalah, ketika aku lagi resah, aku adukan kepada Allah, aku curhat kepada Allah, karena aku tahu semua permasalahan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Minta kepada Allah, gak ada minta kepada yang lain. Dekatkan diri kita kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, insya Allah manusia yang lain juga akan mendekat kepada kita. Jangan kita sibukkan diri kita hanya memperbaiki dengan rasa, dengan perasaan, dengan logika. Tapi kita jauh dengan Allah, maka kita akan menangis. Yang pertama tadi, Bu, gimana caranya mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah? Mendekat kepada Allah. Yang kedua, kalau kita kepingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah, maka perbaiki akhlak kita. Akhlak Rasulullah itu paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Rasulullah juga diutus untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak itu nomor satu. Antara suami dan istri, akhlaknya yang paling nomor satu. Akhlak kita terhadap suami. Kalau perempuan itu kan fassolihatu wal qanitatu wal hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang salih, perempuan yang taat, perempuan yang bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, maka Allah sendiri yang menjaganya. Itu ada di surat An-Nisa ayat 34. Dan An-Nisa juga ayat 19 kepada kaum laki-laki. Wa ashiru fil ma'ruf. Ya Allah, kata Allah, pergaulilah mereka dengan baik. Fa an karihtumuhunna fa asa ayakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Pergaulilah istrimu dengan baik, sekalipun dia pembangkang, sekalipun dia suka melawan, sekalipun dia itu sudah menyeleweng, sekalipun dia sudah melakukan kesalahan. Karena laki-laki itu imam dalam rumah tangga, kewajibannya meluruskan pasangannya. Jangan ditinggal pergi. Perbaiki dia, karena perempuan itu kan tulang rusuk. Kewajiban laki-laki untuk memperbaikinya, kewajiban laki-laki untuk mempergaulinya dengan baik. Sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan, maka Allah perintahkan tetaplah berbuat baik kepadanya. Karena
kita tidak tahu apa di balik semua itu. Karena apapun yang terjadi di masa lalu itu akan menjadi pelajaran. Banyak hikmah yang kita dapatkan, banyak ibroh yang bisa kita ambil dari masa lalu. Masa lalu bukan untuk diulang, masa lalu bukan untuk disebut-sebut. Masa lalu itu untuk pelajaran supaya kita mudah menjalani yang sekarang dan memperbaiki masa depan. Kalau masih ada yang ngomongin masa lalu, berarti dia tidak pernah terlepas dengan masa lalu. Nggak pernah ingin berkembang, nggak pernah ingin berubah menjadi baik. Itu akhlak kita. Akhlak kita yang paling kelihatan dari mana? Dari rasa syukur. Suami ngasih berapa kita bersyukur. Dikasih bersyukur, nggak dikasih bersyukur. Adakan rasa terima kasih kepada pasangan. Adakan rasa hormat kepada pasangan. Si istri itu paling mudah kan Bu surganya Bu ya? Paling mudah. Iza shallatu mar'atu khamsaha wa shoma syahraha wa hafidha farjaha wa ta'at zaujaha. Adinda Dini ini cuman sholat fardu yang 17 rakaat sehari semalam, dia nggak pernah sholat sunnah. Sholat puasanya juga hanya puasa di bulan Ramadan yang wajib saja, nggak pernah puasa sunnah. Tapi beliau menutup auratnya, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarganya, suaminya, dan dia patuh kepada suaminya, surga. Bahkan kata Rasulullah, dia berhak memasuki surga dari pintu manapun. Jadi adinda Dini, kalau sekiranya suaminya sudah berbuat baik kepada kita, maka merapat kepada dia, nurut. Kita jadi tawanan. Kalau jadi tawanan tinggal nurut, surga. Gak minta yang lain, surga. Karena kita di bawah naungan beliau. Ibu kenal istrinya Rasulullah? Istri Rasulullah ada berapa Bu? Ada berapa Bu? Ada banyak, ada yang bilang 11. Ya. Istri Rasulullah yang pertama siapa? Bunda Khadijah. Bunda Khadijah ini istri yang pertama, lebih tua 15 tahun dari Rasulullah. Ketika beliau menikah, Rasulullah 25 tahun, Bunda Khadijah 15 tahun lebih tua, 40 tahun. 40 tahun umur beliau. Udah nggak gadis. Tapi cinta Rasulullah kepada beliau luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, Allah menganugerahkan cinta ini kepadaku, cintanya Khadijah. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu memiliki kematangan jiwa. Ibu tahu apa itu kematangan jiwa? Dewasa. Ada orang yang tua umurnya nggak pernah dewasa. Apa itu dewasa? Dia bisa mengendalikan emosinya. Dia bisa memberikan kasih sayang dengan rasa ikhlas. Tempat pulang yang menenangkan. Tempat pulang yang menyenangkan bagi Rasulullah. Bahkan setelah Bunda Khadijah wafat pun, namanya terus disebut oleh Rasulullah. Tidak ada yang bisa menggantikan cintanya Khadijah, kata Rasulullah. Saking menenangkan, saking menyenangkan bagi Rasulullah. Sampai-sampai istri Rasulullah yang ketiga siapa? Istri yang kedua namanya Bunda Saudah. Istri yang ketiga bernama Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini perempuan yang paling muda, yang paling cantik, yang paling pintar, cemburu sama Bunda Khadijah yang udah nggak ada. Kenapa? Karena cinta itu tidak bisa dibikin-bikin. Cinta itu hadirnya dari hati. Ketika kita memberikan kasih sayang kita dari hati kita, maka dia akan kembali lagi kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa asatum falaha.
Ketika kita memberikan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya, keburukan juga akan kembali kepada kita. Itu Bunda Khadijah disebut-sebut terus. Kalau Bunda Aisyah udah pintar, udah cantik, udah muda, memiliki kematangan dini. Beliau lebih matang dari umurnya. Makin cinta nggak Rasulullah? Makin cinta Rasulullah. Jadi cinta itu nggak jaminan. Misalnya gini, perempuan itu sukanya apa, Bu? Perempuan itu sukanya cinta. Cinta. Perempuan sukanya cinta. Sukanya kasih sayang. Sukanya perhatian. Dapat duit, dapat apa namanya? Kasih sayangnya lewat kendaraan yang bagus. Perhatiannya punya HP yang seri 17 ya. Cuman itu kan permintaan perempuan kan. Perempuan suka nangis. Perempuan suka ngambek. Perempuan pencemburu. Perempuan konsumtif. Mau seumur apapun, mau umur 7, 8, 10, sampai 80 tahun, perempuan itu paling suka dibilang cantik. Paling suka barang bagus. Perempuan. Kalau ditanya waktu gadis, maunya laki-laki yang tampan. Dulu dapat yang tampan nggak? Alhamdulillah, insya Allah dapat yang tampan. Waktu masih gadis, kepingin dapat yang tampan. Udah menikah, kepingin suami yang mapan. Kenapa? Karena udah banyak kebutuhan. Udah tua, berubah. Kepingin suami yang setia. Ibu gitu dia, biar. Iya, pingin yang tampan. Setelah itu yang mapan. Terus yang setia, enak banget. Egois. Tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu waktu masih bujang, pinginnya punya istri yang muda dan cantik. Udah menikah, punya istri yang muda dan cantik. Udah tua, punya istri yang muda dan cantik. Benar ya Pak? Benar. Terus apa yang kita pertahankan? Yang kita pertahankan percantik hati kita. Kalau wajah itu akan menua. Dan yang cantik banyak di luar sana. Kenapa mereka masih pulang ke kita? Karena yang cantik itu hatinya. Tenang bersamanya. Menangkan hati pasangan kita. Gak ada lain. Menangkan hatinya dengan memberikan ketenangan. Kenapa Bu? Terus yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita kepingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah, ingat, siapa yang paling berhak menerima rasa terima kasih kita? Sayang, siapa yang paling berhak menerima rasa terima kasih kita? Yang paling berhak menerima rasa terima kasih kita, manusia yang paling berhak menerima rasa terima kasih kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23 sampai ayat 27. Kata Allah, kamu harus taat kepadaku, takut kepadaku, tidak boleh menyekutukanku. Buktikan dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa orang tua? Yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menjaga kita, yang mengurus kita, yang mendidik kita. Yang pasti, sekarang coba merapat cari mamanya mana? Mama ada? Ada, suruh keluar mamanya. Ya, ini ayah ada ya. Mama suruh ayahnya duduk dekat mamanya. Kalau Adinda Gali ada orang tuanya? Oh Masya Allah, saya kayak kenal, kayak bahasanya gini, wajah-wajah dari Sumatera ya. Sama ya, Mas. Ya, alhamdulillah. Kalau ayah masih ada?
Udah nggak ada. Ya, Ibu suruh sini. Siapa yang paling berjasa kepada kita? Orang tua kita. Siapa yang paling berhak menerima rasa terima kasih kita? Orang tua kita. Siapa yang paling berhak merasakan rasa hormat kita? Orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita, ayah bunda kita, merekalah yang cintanya paling tulus kepada kita. Merekalah yang kasih sayangnya tak tergantikan. Merekalah yang rela berkorban demi kita. Maaf, kalau sekiranya Adinda dikhianati, yang terluka ayahanda, yang menangis ibunda, begitu juga dengan ibundanya. Masya Allah. Sekarang coba ambil tangan kedua orang tuanya, cium tangan mereka. Sekarang coba kita sama-sama menyaksikan di mana bakti seorang anak. Orang tua tidak membutuhkan apapun dari anaknya. Orang tua yang menginginkan apa? Menginginkan kebaikan untuk anaknya. Silakan sayang. Silakan salim, cium tangan kedua orang tuanya, peluk ayahanda. Manusia yang paling mulia, yang paling sayang kepada kita, nggak ada orang lebih sayang dari kita. Belum juga kita mengalami kesulitan, mereka sudah merasakan. Ibunda anak, nggak ada orang yang menginginkan kebaikan kepada kita kecuali mereka, ayah bunda kita. Kalau sudah menikah, ayah bundanya ada dua. Terima kasih kepada mereka. Ini adalah kebahagiaan mereka berdua. Ayah bunda kita yang merasakan kebahagiaan. Bukan cuma Adinda Dini, bukan cuma Adinda Galih yang merasakan bahagia. Sebenarnya bahagia itu dirasakan oleh ayah bunda. Ayah bundanya yang merasakan bahagia. Ya Allah, doa yang terbaik. Apalagi kita tahu kondisi beliau pernah mengalami punya masa lalu. Kita yakin ya Allah, yang sudah dilewati itu semua yang berat-beratnya, ke depannya yang baik. Ke depannya yang baik, kita minta kepada Allah, ke depannya lebih baik lagi, yang mudah, yang mulus. Yang sudah ini yang dilewatin yang paling berat udah. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, jagalah hati mereka. Berilah kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Tetapkan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Kita minta kepada Allah agar pasangan Adinda Dini dan Adinda Galih berpegangan tangan sampai ke surga-Mu, ya Allah. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Ya Allah, mungkin tidak akan semua orang mampu menjalani apa yang dijalani oleh Adinda kita ini. Tapi luar biasa dukungan orang tuanya. Kalau sekiranya bukan bapak, bukan ibu, ya Allah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan semua tidak kita sesali, kita jadikan pelajaran, kita jadikan sebagai mempermudah jalan kita ke depannya. Kita yakin minta kepada Allah, nanti Ananda, Rafa Ardan, dan juga Afrilia akan bangga dengan kedua orang tuanya. Ya Allah, tidak ada cinta yang lebih baik dibandingkan cinta ayah bunda kami, ya Allah. Perjalanan yang luar biasa. Kasih sayang Allah. Allah sudah memberikan tempat yang terbaik buat mereka. Kebahagiaan yang super luar biasa. Mungkin lebih istimewa dibandingkan kita yang mulus perjalanannya. Kita doakan ya Bu ya. Allah memberikan mereka umur panjang. Ya Allah, berikan mereka kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat hatinya. Allah limpahkan rezeki yang banyak. Allah berikan mereka ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan perjalanan kehidupannya. Karena kita berdoa di sini mengiringi perjalanan panjang bahtera rumah tangga yang akan mereka lewati. Ya Allah, mudah-mudahan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barakah. Berkah buat kita, berkah buat semuanya. Doakan ya Allah. Dan kita yakin manusia yang ada di dunia ini ketika mendoakan saudaranya akan diaminkan oleh para malaikat. Malaikat akan mengaminkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena saya memang lagi duduk di sini, kesempatan saya banyak berbicara. Jika banyak salah saya mohon maaf ya Bu ya. Kepada Adinda Gali, jadilah imam yang terbaik. Tuntun istrinya, jangan bosan-bosan. Karena memang itu adalah amanah. Dan Adinda ini tugasmu cuma taat. Cuma nurut. Ketika dia sudah baik, maka maksimalkan kebaikan kepadanya. Ketika maksimal kebaikan, insya Allah lisan kita akan terjaga. Karena yang paling menyakitkan itu adalah lisan. Dan ingat, selain mendekat kepada Allah, akhlak kita jaga. Ingat kedua orang tua kita. Selagi kita masih menyakiti hati kedua orang tua kita, tidak akan ketemu yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Ketika orang tua kita masih mengalirkan air mata karena kita tidak akan merasakan ketenangan. Tenang itu disebut dengan bahagia. Bahagia dari mana? Orang yang paling sayang kepada kita masih juga kita. Mau itu ibu, mau itu mertua, dia adalah ibu kita. Sayangi kedua orang tua ya. Insya Allah setelah ini kita mendengar kabar yang terbaik, kabar baik. Dan satu lagi, kalau ada permasalahan, bentangkan sajadah, adukan kepada Allah, selesaikan berdua. Jangan libatkan orang tua. Ketika ada kabar baik, kabarkan kepada orang tua kita agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Nikmat ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.